Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Tamimi. Di sini saya akan menjelaskan pengantar sistem pendidikan Finlandia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Finlandia dalam fakta. Seperti yang kita ketahui, Finlandia adalah negara yang terletak di Eropa Utara. Finlandia berbatasan dengan Swedia di barat, Rusia di timur, dan Norwegia di utara. Adapun populasi di negara ini yaitu sebanyak 5,6 juta dan untuk kapasitas penduduknya itu 17 penduduk per kilometer persegi. Kemudian bahasa yang digunakan di negara ini itu mayoritas menggunakan bahasa Finlandia yang dituturkan oleh 88%, kemudian Swedia dituturkan kurang lebih 5,2%, dan bahasa Sami sekitar 1.800 orang atau 0,04%. Kemudian agama yang dianut di negara ini mayoritas itu adalah Lutheran sebanyak 70,9%, 1,1% agama ortodoks, dan agama lain 1,6% dan lainnya 26,3%. Selanjutnya, kemerdekaan negara ini dinyatakan pada tanggal 6 Desember 1917. Sebelumnya, Kadipaten Agung atau wilayah di Kekaisaran Rusia tahun 1809 sampai 1917 dan menjadi bagian dari Swedia selama 600 tahun. Adapun luas dari negara ini yaitu 338.424 km persegi dan ibu kota dari Finlandia ini adalah Helsinki, yang dimana populasi di ibu kota Helsinki ini sekitar 640.000. Selanjutnya, pendidikan di Finlandia. Seperti yang kita ketahui, Finlandia ini dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil-hasil tes internasional seperti program penilaian pelajar internasional atau PISA dan program for the International Assessment of Adult Competition atau PIAAC. Selanjutnya masuk ke landasan utama dari kebijakan pendidikan di Finlandia. Yang poin pertama yaitu kebijakan umum, konsisten, dan jangka panjang. Ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu model dasar untuk pendidikan guru dan wajib pendidikan berusia 40 tahun. Jadi di negara Finlandia ini memiliki kebijakan wajib pendidikan selama 40 tahun bagi semua warga negaranya, termasuk guru. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir untuk mengajar peserta didiknya nanti pada abad ke-21 saat ini. Selanjutnya, poin yang kedua, reformasi kurikulum nasional setiap 10 tahun sekali. Misalnya pada tahun 1985 sampai 1994, kemudian 2004 sampai 2014, dan seterusnya. Kemudian poin B yaitu kesetaraan pendidikan. Nah, kesetaraan pendidikan ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pendidikan wajib yang diselenggarakan terutama di sekolah umum, yaitu mencakup gratis untuk semua siswa termasuk buku dan makanan. Kemudian kesetaraan pendidikan di Finlandia ini menggunakan 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Finlandia dan Swedia. Dan yang terakhir, dalam praktiknya, kesetaraan pendidikan di Finlandia ini menggunakan no streaming dan no magnet school. Nah, dalam praktek belajarnya tidak ada streaming dan magnet school. Maksudnya adalah streaming ini adalah sistem pendidikan yang membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan atau minatnya mereka. Sedangkan magnet school ini adalah sekolah yang menawarkan program pendidikan khusus seperti program pendidikan seni, sains, atau teknologi. Nah, untuk negara Finlandia ini tidak memberlakukan hal yang seperti itu. Kemudian poin yang C, devolusi kekuasaan keputusan ke tingkat lokal. Otoritas lokal bersama dengan kepala sekolah dan guru merencanakan kurikulum lokal. Penilaian diuraikan berdasarkan kurikulum nasional dan mengalokasikan sumber daya untuk sekolah. Selanjutnya, guru memilih materi pelajaran, merancang dan mengatur penilaian, dan terlibat dalam proses kurikulum. Jadi di negara Finlandia ini, guru diberikan kebebasan untuk memilih materi pelajaran yang sesuai dan kurikulum yang sesuai dengan peserta didiknya seperti apa, dengan melakukan kerjasama atau kesepakatan di sekolah tersebut. Kemudian poin yang D, budaya kepercayaan. Nah, di negara Finlandia ini untuk sistem pendidikannya tidak ada inspektur atau pengawasan, kemudian tidak ada ujian nasional, dan pembelajarannya itu berbasis sample based. Maksudnya adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan contoh atau sampel yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru dalam pendidikan sekolah di Finlandia. Nah, dalam pendidikan di Finlandia ini, guru memiliki peranan penting. Mereka diakui sebagai profesional yang terlatih dan terampil, dan mereka juga diberikan kebebasan dan otonomi yang besar dalam mengajar kepada peserta didiknya.
Adapun aturan-aturan yang berlaku di Finlandia yaitu guru sekolah dasar itu kelas 1 dan 6 peserta didiknya berusia 7 sampai 13 tahun, kemudian memenuhi syarat untuk mengajar semua 13 mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Nah, sama seperti di Indonesia, untuk guru sekolah dasar itu harus menguasai 13 mata pelajaran yang ada di sekolah dasar tersebut. Hal ini berbeda dengan guru mata pelajaran yang biasanya di jenjang SMP atau SMA. Nah, untuk guru mata pelajaran biasanya itu mengajar kelas 7 sampai 12, usianya sekitar 13 sampai 19 tahun. Nah, untuk memenuhi syarat menjadi guru mata pelajaran itu hanya mengajar bidang studi utama atau major dan tambahan atau minor, misalnya matematika dan fisika. Hal inilah yang membedakan guru mata pelajaran dan guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar sebelumnya itu harus menguasai 13 mata pelajaran, sedangkan khusus untuk guru mata pelajaran biasanya di tingkat SMP atau SMA itu hanya menguasai mata pelajaran tertentu saja, major ataupun minornya. Kemudian untuk guru mata pelajaran itu sekitar 90% guru di Finlandia ini adalah guru yang profesional dan berkualitas. Berikut adalah bagan dari sistem pendidikan di Finlandia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada bagan ini dijelaskan lebih detail lagi. Selanjutnya masuk ke kesempatan belajar yang sama untuk semua pelajar di Finlandia. Nah, untuk negara Finlandia ini, guru di negara ini dianggap sebagai profesional terdidik atau profesi yang sangat dihargai begitu ya. Kemudian kualifikasi untuk semua tingkat sekolah itu memerlukan masa studi 5 tahun untuk jenjang perguruan tinggi termasuk juga jurusan pendidikan. Kemudian sistem sekolah di Finlandia itu menjamin kesempatan yang sama untuk semua pelajar terlepas dari latar belakang sosialnya seperti apa. Jadi tidak memandang latar belakang sosialnya. Nah, terutama di sekolah umum. Biasanya di sekolah umum itu banyak menyediakan pendidikan-pendidikan yang gratis. Selanjutnya, pendidikan di Finlandia ini berfokus pada mendukung dan membimbing siswanya, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, beberapa fakta dan angka penting yang harus kita ketahui mengenai sistem pendidikan di Finlandia. Guru di sekolah dasar itu memiliki 667 jam per tahun, yaitu gaji pokok untuk 24 jam pelajaran dalam seminggu. Nah, biasanya masing-masing satu mata pelajaran itu satu jam pelajaran, maksud saya itu berdurasi 45 menit. Sedangkan untuk guru mata pelajaran itu memiliki 592 jam per tahun, yaitu gaji pokok untuk 21 jam pelajaran dalam satu minggu. Nah, variasi antara mata pelajaran di sekolah. Perlu kita ketahui, catatan juga, jumlah jam pelajaran atau jumlah jam mengajar tidak mencerminkan secara eksplisit total beban kerja guru tersebut. Selanjutnya, pendidikan dasar. Adapun poin-poin yang harus kita ketahui yaitu rata-rata kapasitas sekolah 195 siswa dan di ibu kota di Helsinki itu terdiri dari 294 siswa. Kemudian sekitar 44% dari semua sekolah atau kurang dari 100 siswa atau 12% dari semua siswa. Kemudian sekitar 22% dari semua sekolah itu lebih besar dari 300 siswa atau 54% dari jumlah semua murid. Selanjutnya, ukuran kelas rata-rata di Finlandia untuk sekolah dasar itu 19,8 dan untuk sekolah menengah itu 20,1%. Selanjutnya, untuk sekolah menengah atas itu terdiri dari 331 sekolah menengah atas pada tahun 2021. Kemudian sekitar 30% sekolah memiliki kurang dari 100 siswa. Selanjutnya, sekitar 39% sekolah memiliki 100 sampai 299 siswa, dan sekitar 47% siswa menyelesaikan ujian akhir sekolahnya dengan baik. Selanjutnya, masuk ke poin kurikulum sekolah. Nah, kurikulum sekolah di Finlandia ini dirancang untuk mengembangkan siswa menjadi individu yang mandiri, berpengetahuan, dan berprinsip. Nah, kurikulum ini menekankan pada pembelajaran aktif, di mana siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan kurikulum yang harus kita ketahui poin-poinnya. Yang pertama, untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan anak-anak dan remaja di Finlandia itu akan tetap kuat di masa depan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Poin yang kedua, menyediakan pedoman pendidikan untuk membantu sekolah mengembangkan metode operasi mereka sendiri untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar dan motivasi untuk mereka belajar.
Selanjutnya, meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan kebermaknaan dalam belajar, dan memungkinkan setiap siswa itu memperoleh kesuksesan di masa depan. Selanjutnya, berbagai lingkungan belajar. Poin-poinnya di sini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar dan metode belajar yang digunakan dalam pendidikan dasar. Kemudian, games dan virtual environment itu dilihat sebagai lingkungan belajar. Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam rutinitas sekolah sehari-hari. Selanjutnya, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pengembangan dan pemilihan lingkungan belajar mereka sendiri. Dan berbagai metode belajar dari setiap mata pelajaran dan tema sekolah memberi siswa kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berbeda. Selanjutnya, struktur kurikulum inti nasional. Nah, kurikulum inti nasional adalah dokumen yang berisikan tujuan dan standar pendidikan di Finlandia. Nah, kurikulum inti nasional ini memastikan bahwa semua siswa di Finlandia ini memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil terlepas dari latar belakang mereka. Nah, kurikulum inti nasional di Finlandia ini telah menjadi model bagi banyak negara di dunia. Banyak negara-negara yang mengadopsi elemen-elemen dari kurikulum sekolah Finlandia seperti fokus pada pembelajaran yang aktif dan kesetaraan. Adapun poin-poin yang perlu kita ketahui dari struktur kurikulum inti nasional ini, yang pertama, ide yang mendasari misi dan tujuan pendidikan dasar, termasuk ide keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, deskripsi budaya dalam pendidikan dasar yang komprehensif. Kemudian kesejahteraan murid juga diperhatikan, dan penilaian dan dukungan dalam pembelajaran, serta kehadiran siswa di selanjutnya. Lanjutan dari struktur kurikulum inti nasional ini, bagian pelajaran dimulai dengan pengantar singkat dari setiap unit kelas. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu biasanya guru menjelaskan atau memberikan pengantar singkat di awal pembelajaran, itu kelas 1 sampai 2, kemudian 3 sampai 6, dan kelas 7 sampai kelas 9, dengan memberikan poin-poinnya yaitu tugas pelajaran, tujuan dari lingkungan belajar dan metode belajar, kemudian bimbingan bimbingan, diferensiasi, dan dukungan baik itu motivasi belajar ataupun sejenisnya. Kemudian penilaian kepada peserta didik itu akan dijelaskan di awal, dan tujuan maupun konten dalam kaitannya dengan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, menuju kompetensi lintas atau pengetahuan dan keterampilan. Nah, kompetensi lintas di sini maksudnya adalah keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan pada berbagai situasi dan mata pelajaran. Adapun poin-poinnya itu terdiri dari 7 bidang kompetensi lintas. Yang pertama, berpikir dan belajar untuk terus belajar. Kemudian kompetensi budaya, interaksi, dan ekspresi diri. Selanjutnya, merawat diri sendiri dan mengelola kehidupan sehari-hari. Multiterasi atau kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai bentuk teks dan media. Selanjutnya, kompetensi TIK atau teknologi informasi komunikasi. Kemudian dunia kerja yang kompeten dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, partisipasi, keterlibatan, dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Jadi, peserta didik di Finlandia itu tidak hanya menguasai materi pokok pelajaran di sekolah saja, tetapi juga ada kompetensi lintas yang menjadi dasar mereka dalam belajar itu gitu. Jadi harus mereka pelajari juga untuk pengetahuan dan keterampilan mereka. Selanjutnya, penilaian sekolah. Nah, penilaian sekolah di Finlandia ini berfokus pada pengembangan individu siswa. Nah, penilaian ini dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan siswa seperti keterampilan akademis, keterampilan sosial emosional, keterampilan berpikir kritis. Nah, penilaian di Finlandia ini tidak menggunakan tes standar nasional. Sebaliknya, penilaian dilakukan oleh guru di sekolah masing-masing. Adapun poin-poin dari penilaian sekolah ini yaitu tujuan dan konten dijelaskan dalam 3 bagian, yaitu kelas 1 sampai 2, kelas 3 sampai 6, dan kelas 7 sampai kelas 9. Selanjutnya, kurikulum itu menggambarkan sifat pendidikan. Tidak ada standar atau tujuan yang tepat untuk belajar, melainkan guru diberi kebebasan bagaimana cara mereka belajar itu, cara mereka mengajarkan ilmu kepada peserta didik itu terserah gurunya bagaimana, yang penting tujuan pembelajarannya itu tercapai dengan baik. Kemudian siswa juga mengerti apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya, nilai numerik atau angka harus diberikan untuk setiap mata pelajaran, paling lambat itu pada kelas 4. Perubahan ini terjadi pada tahun 2020, dan yang terakhir itu dukungan penilaian di akhir kelas 9. Selanjutnya, itu isu terkini dalam konteks pendidikan di Finlandia. Adapun isu-isu yang baru-baru saja ya,
uh, dalam konteks pendidikan di Finlandia ini, yang pertama, pemotongan biaya dalam pendidikan di semua tingkatan, kemudian beberapa tanda menunjukkan penurunan dalam hasil pembelajaran, misalnya PISA, dan beberapa tanda juga menunjukkan meningkatnya kesenjangan antara beberapa kelompok siswa. Selanjutnya, isu berikutnya yaitu keragaman budaya menjadi tantangan sekolah tradisional di Finlandia. Nah, keragaman budaya ini dapat menjadi tantangan bagi sekolah tradisional di Finlandia karena dapat menimbulkan perbedaan dalam cara belajar dan berkomunikasi. Misalnya, siswa dari budaya tertentu mungkin lebih suka belajar secara individu, sedangkan siswa dari budaya yang lain mungkin lebih suka belajar dengan kelompok. Nah, jadi siswa dari budaya tertentu mungkin juga memiliki bahasa ibu yang berbeda, yang dapat membuat mereka kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Jadi ada banyak faktor yang membuat keragaman budaya ini menjadi tantangan bagi sekolah tradisional di Finlandia. Selanjutnya, wanita-wanita lebih unggul dan memiliki tingkat kesuksesan lebih baik. Kemudian tingkat pengaruh latar belakang sosial ekonomi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan sosial ekonomi ini mulai meningkat di Finlandia. Hal ini ditandai dengan perbedaan prestasi akademik antara siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Selanjutnya, reliabilitas penilaian dan pemberian nilai. Nah, penilaian dan pemberian nilai di Finlandia ini berfokus pada perkembangan individu siswa. Penilaian ini dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan banyak aspek perkembangan siswa tersebut seperti keterampilan akademis, keterampilan sosial emosional, dan keterampilan berpikir kritis. Nah, isu-isu ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Finlandia. Pemerintah Finlandia pun sedang berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini agar dapat terus memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.